Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Tutorial kami teruskan dengan langsung ke semacam bahan TOT atau bahan penlat tentang desain program. Jadi bagaimana cara menghasilkan program kerja KKN yang bagus ya, itu seperti apa. Jadi untuk saat ini teman-teman sudah punya tematik masing-masing ya. Ada yang proyek di desa, ada yang kewirausahaan, ada yang asistensi mengajar, studi independen, ada yang proyek kemanusiaan, dan itu tematik ya. Nah, programnya ini seperti apa? Nah, teman-teman sudah punya fokus dalam arti tematik, nah sekarang tinggal fokus saja pada program kerja. Sehingga misalnya kalau yang asistensi mengajar ya fokus program kerja asistensi mengajar. Kalau yang proyek di desa ya fokus pada proyek di desa. Jadi itu adalah langkah yang tepat. Nah, sekarang tinggal seperti apa cara menghasilkan proker yang yang sesuai dengan kearifan lokal. Jadi artinya pemberdayaan itu harus sesuai dengan kearifan lokal. Nah, makanya program kerja itu tidak boleh dibuat di kampus, tetapi harus dibuat bersama dengan mitra dan stakeholder, sehingga nanti akhirnya timbul kepercayaan. Mitra percaya pada Anda dan juga stakeholder juga percaya pada Anda, sekaligus juga sebagai sebagai parameter bahwa memberdayakan sebuah komunitas atau kelompok itu sulit ya, tidak semudah membalik telapak tangan. Nah, sehingga ketika mereka dilibatkan dari awal, ternyata begitu sulitnya ya melakukan perubahan. Nah, sehingga akhirnya nanti endingnya nanti seperti apa hasil akhirnya, mereka mungkin ekspektasinya tidak kehilangan ekspektasi. Ternyata karena mereka dilibatkan dari awal, maka tahu proses itu, kesulitan, kemudahan, dan juga kerumitannya. Nah, dengan tahu kerumitan seperti itu, maka mitra dan stakeholder itu akan memaklumi, mereka akan berterima kasih pada Anda. Nah, tetapi kalau program kerja itu dibuat sendiri di kampus, lalu Anda implementasikan dengan paksa itu, nah, sementara mitra dan stakeholder dan warga masyarakat itu punya ekspektasi yang luar biasa. Tahu-taunya mereka hanya punya mimpi, punya harapan, apalagi ada sosialisasi, ada pembukaan, sehingga wah ini pasti ada perubahan ya. Mereka hanya menunggu perubahannya seperti apa dari awal sampai akhir. Nah, kalau nggak ada perubahan, mereka kecewa atau deprivasi relatif. Kan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya dari awal mereka sudah dilibatkan, sudah diajak bersama, diajak kolaborasi, diajak menentukan tema, diajak menentukan tema, maksudnya program kerja, maka kalaupun ada kendala-kendala, ada kesulitan, mereka akan memakluminya. Nah, itulah intinya kenapa kok kita mengajak mahasiswa KKN ini tidak menjadi rembo ya, tidak menjadi rembo, semuanya diayai, semuanya dilakukan sendiri. Sementara masyarakat disuruh melihat, menonton, dan disuruh untuk mimpi. Nah, ini jadi masalah besar. Dan kebanyakan memang terjadi seperti itu, dan kali ini saya tidak ingin mahasiswa kami melakukan kesalahan yang sama, dan mari kita lihat seperti apa sebenarnya membentuk atau menghasilkan program kerja baik proyek di desa, asistensi mengajar, kewirausahaan, studi independen, dan proyek kemanusiaan. Jadi ini adalah materi yang mendukung TOT dan penlat ya. Baik, jadi struktur kurikulum KKNT itu ada 5 ya, asistensi mengajar, lalu proyek di desa, proyek independen, proyek kemanusiaan, dan kewirausahaan. Jadi setiap tema memiliki bobot 20 SKS, terinci dalam mata kuliah dengan kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan beban SKS. Nah, ini seperti ini adalah asistensi mengajar. Jadi di asistensi mengajar ini nanti ada semacam
6 mata kuliah. Nah, jadi mata kuliah pertama adalah merancang program 3 SKS, mengembangkan perangkat 4 SKS, lalu ini salah ini ya, ini pelaksanaan program 4 SKS, lalu mengevaluasi program 3 SKS dan pendiseminasian program 3 SKS dan mengajar program mengembangkan laporan 3 SKS. Dan masing-masing nama mata kuliah ini seperti KKN, asistensi mengajar, perancang program itu diampu oleh satu dosen. Nah, ini agak berbeda-beda. Dosen yang mengampu perancangan program, pengembangan perangkat, dan pelaksanaan program ini berbeda-beda. Makanya teman-teman harus benar-benar menekankan pada proses ya, proses dan hasil ya. Tapi proses lebih penting ya. Jadi itu. Jadi untuk kali ini adalah perancangan program atau desain program atau membuat program kerja itu ya. Jadi ini sama saja, nanti di proyek di desa juga sama ya, terdiri dari 6 mata kuliah sama dengan SKS yang hampir sama bobotnya, termasuk juga proyek independen atau studi independen juga sama ya. Nah, ini struktur kurikulum. Jadi nanti ada 6 dosen yang mengajar Anda. Nah, ini ada proyek kemanusiaan juga sama, kewirausahaan juga sama. Nah, jadi kalau yang tadi itu merancang program ya. Kalau di sini bahasanya itu adalah perancangan program. Perancangan program ini ada beberapa elemen penting yang Anda harus pahami. Yang pertama adalah inkulturasi ya. Yang kedua observasi, yang ketiga outreach, yang keempat skala prioritas, dan yang kelima deklarasi program kerja. Jadi ada 5 poin yang perlu kita perhatikan di perancangan program. Jadi mahasiswa akan didampingi oleh DPL dan dosen pengampu mata kuliah perancangan program. Jadi kita nanti harapkan mahasiswa melakukan 5 tahapan tadi, dan saya juga berharap dosen dan DPL mendorong mendampingi mahasiswa untuk melakukan itu, inkulturasi, outreach, penjangkauan. Jadi outreach itu penjangkauannya. Kalau di dalam LSM, outreach itu adalah rohnya ya. Jadi kalau mereka pasti tahu outreach ya, karena tujuannya adalah menjangkau mitra. Karena di perguruan tinggi outreach ini banyak dilupakan ya, karena sehingga ketika terjadi pemberdayaan atau KKN itu seolah-olah yang diberdayakan itu seluruh desa gitu. Tidak ya sebenarnya. Makanya itulah outreach itu penjangkauan mitra yang potensial, yang bisa diajak kerjasama kan gitu, karena tidak semua orang bisa diajak kerjasama. Makanya perlu penjangkauan, dan penjangkauan ini dibutuhkan waktu yang relatif agak lama ya, tergantung kemampuan kita masing-masing ya. Lalu ada penelusuran sejarah, penelusuran struktur sosial, penelusuran modal sosial, modal ekonomi, modal budaya. Ini ada di observasi ya. Nanti ketika observasi itu ada penelusuran sejarah, penelusuran modal ekonomi, modal budaya, dan seterusnya. Jadi kegiatan inkulturasi, outreach, dan penelusuran ini dilakukan secara simultan. Yang pertama itu pasti inkulturasi, yang kedua itu observasi, dan outreach itu bersamaan. Karena itu ya, karena inkulturasi itu adalah pintu masuk ya, jadi pintu masuk silaturahmi gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan macam-macam ya, bisa wawancara, bisa observasi atau observasi partisipan gitu ya. Jadi masih bisa menggunakan metode yang dikuasai, entah itu PAR, PMC, ABCD, atau CBBR. Jadi usahakan memilih metode tertentu untuk membuat program pemberdayaan ini agar lebih ilmiah, praktis, dan tidak menyakiti warga. Ya. Jadi kalau kita itu KKN asal-asalan ya akan menyakiti warga kan, dalam arti ada kekerasan kognitif di situ, kekerasan simbolik gitu. Warga sudah merasa punya harapan kedatangan Anda, tapi karena mereka tidak dilibatkan, sehingga harapannya itu berlanjut ya, tanpa ada kerja. Dalam arti tanpa diajak kerja, sehingga endingnya mana kan gitu ya, nagih janji. Gitu. Tapi kalau dari awal sudah diajak bekerja bersama, maka mereka akan mengetahui tingkat kesulitan, tingkat kerumitan, tingkat
istilahnya problem besarnya di kegiatan ini sehingga mereka tidak menuntut banyak. Jadi termasuk ketika kita menggunakan metode itu tidak akan menyakiti warga. Nah, jadi sebelum mahasiswa membuat program kerja perlu observasi lapangan terlebih dahulu. Jadi di sini ada kalau nanti tergantung macam-macam teman-teman ya. Teman-teman yang misalnya terbiasa di ilmu sosial ya dia akan mengerti etnografi ya. Etnografi. Jadi pemetaan 7 unsur budaya itu. Jadi bersama calon mitra fasilitator melakukan outreach untuk menjangkau mitra-mitra yang potensial dan stakeholder lokal yang bisa digerakkan dengan dimobilisasi. Jadi mencari mitra yang memiliki jiwa entrepreneur yang tidak mudah membalik telapak tangan. Jadi kalau kadang-kala gini, kalau kita ke KKN, ke lokasi itu, kalau kita bertanya pada perangkat desa, itu pasti orang-orangnya ya ditunjuk adalah itu-itu saja. Ya, kami pernah melakukan juga itu di PKM. Jadi kita minta orang-orang calon mitra sebenarnya, calon mitra yang diajak digunakan untuk mengubah atau mengembangkan sebuah wilayah itu ya di sebuah waduk ya. Waduk ini terpanjang di Asia terpanjang ini dan akan menjadi destinasi wisata. Nah, waktu itu kami mencari mitra-mitra yang waktu itu tergusur dari pelebaran atau pembuatan waduk itu. Nah, ternyata yang diundang oleh Pak Kades ini bukan mereka ya, jadi kayak perangkat-perangkatnya sendiri ya, atau keluarga-keluarganya sendiri. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya perlulah outreach. Outreach itu penjangkauan sampai ke dalam ya. Jadi ke gang-gang, ke sudut-sudut desa atau kampung ya, seperti itu. Sehingga kita nanti menemukan orang yang benar-benar bisa diajak untuk kerjasama. Nah, yang pertama itu adalah inkulturasi ya. Inkulturasi itu sering saya sebut itu ya. Jadi masa melakukan menyatu dengan masyarakat, tidak memisahkan diri, bekerjasama dengan warga. Jadi tujuan inkulturasi itu membangun hubungan kemanusiaan dan kepercayaan, trust dengan masyarakat. Maksudnya berbaur dengan mengikuti kegiatan yang ada dalam masyarakat itu, seperti sholat jamaah di masjid, di musola bagi yang beragama Islam. Kalau bagi yang laki-laki yang suka ngopi di warung kopi, silakan. Itu juga bagian bagus dari inkulturasi, menegur sapa mereka kayak gitu. Jadi ini adalah kebiasaan teman-teman diidentifikasi dulu ya. Yang Muslim ya jamaah, yang suka cangkruan ya ini cangkruan di tempat-tempat warga itu ya. Yang non Muslim bisa berbaur dengan dengan mengunjungi tempat-tempat ibadah mereka gitu ya, dan juga bisa berbaur dengan orang Muslim. Jadi kita anggap aja kita ini adalah nasionalis gitu ya, nasionalis. Nah, jadi pada desain program ini maksudnya didorong untuk engage, terlibat di lokasi KKN. Jadi menjalin kontak, interaksi dengan banyak orang, elemen, lembaga, dan tokoh masyarakat. Jadi pada tahap awal ketika nanti misalnya tanggal 24 itu jadi diterjunkan, maka pertama-tama lakukanlah inkulturasi 1 minggu atau apa itu ya. Dan walaupun misalnya nanti misalnya surat izin itu belum sampai di kabupaten atau belum di tempat Anda, mungkin sudah di provinsi ya. Nah, itu lakukanlah inkulturasi dulu ya, karena ini butuh waktu yang lama inkulturasi itu. Jadi teman-teman ini perlu kesabaran ya, dan planning kan gitu ya. Jangan terus harus surat izin dulu baru bisa kerja, tidak. Jadi dalam penelitian apapun itu tetap bahwa pendekatan ini yang paling penting ya. Jadi informal dulu, nanti menunggu informalnya. Jadi interaksi dengan banyak elemen, semua elemen kalau bisa itu. Nah, ini harus dibagi nanti kalau 15 orang, siapa yang biasanya ke masjid, ke musola, siapa yang biasanya ke PKK, siapa yang biasanya ke tahlilan, siapa yang biasanya ke warung kopi, siapa yang biasanya ke adik-adik, ya itu. Jadi kayak ada passion masing-masing kan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi inkulturasi adalah perkenalan mahasiswa ke warga. Perkenalan mahasiswa ke warga. Nah, ini saya geser dulu. Ke tokoh, ke mitra, ke stakeholder. Kalau dulu itu Muspika ya, ke Pak Cang, ke Pak Polsek, ke Kapolsek, ke apa itu tingkat, pokoknya lembaga-lembaga di tingkat kabupaten, ya kecamatan ya, itu harus sering
harus kita sewani ya, silaturahmi kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi setelah pembukaan upacara itu tolong dikondisikan untuk melakukan inkulturasi lebih dulu ya. Jadi jangan jangan patah semangat. Jadi gitu, kita semangat. Nah, dengan inkulturasi ini misalnya kok kelihatannya warga desa atau di desa itu agak tidak kurang menerima, kurang baik ya, bisa ganti lokasi kan gitu ya. Jadi itu dulu ya. Nah, seperti itu karena tentu saja bahwa kita harus menghargai mereka walaupun mereka enggan gitu ya. Nah, lebih baik itu pakai jas alma mater ya, dan jangan menggerombol ya. Mungkin dua orang, kalau satu orang ketakutan ya atau takut ya. Pakai jaket alma mater dan jaga kesopanan, sopan santun, cara komunikasinya ditata dengan baik ya. Tadi tujuan inkulturasi itu komunitas mitra memahami maksud dan tujuan kegiatan. Itu ya. Membangun kepercayaan komunitas mitra. Jadi itu yang paling penting di sini ya. Nah, ini ada tabel tujuan inkulturasi. Jadi masyarakat mengerti tujuan kita itu seperti apa. Ada kepercayaan gitu. Nanti kan ketakutan kadang-kadang ini jangan-jangan ini petugas apa ini ya gitu ya. Jadi menemui tokoh informal kegiatannya itu tokoh formal dan informal dan menyapa masyarakat ya. Jadi banyak senyum itu ya. Tapi kami mengetahui bahwa di karakter mahasiswa ini ada dua ya. Jadi ada mahasiswa murni dan mahasiswa pendidikan ya. Nah, itu kami hasil evaluasi ke masyarakat itu memang berbeda ya. Jadi kalau yang siapa nggak tahu nanti mungkin kita ubah nanti di tahun ini ya. Tapi ini adalah hasil temuan ya, hasil temuan MONEF, monitoring dan evaluasi itu ya memang mahasiswa yang dari kita UNESA itu direspon bagus semuanya, baik yang murni maupun dari yang pendidikan. Tetapi yang murni itu ada kelebihannya itu di inovasi, kreativitas gitu ya. Tetapi agak kurang suka menyapa itu ya bahasanya itu ya. Kurang suka menyapa dan kurang suka menemui warga. Tapi yang pendidikan itu diapresiasi, sangat suka menyapa warga. Jadi sampai di lokasi itu langsung hari-harinya itu digunakan untuk menyapa dulu. Nah, itu temuan kami ya di masyarakat itu ya. Jadi tapi saya kira itu adalah karena Karena karakter misalnya dari pendidikan itu mungkin lebih lebih komunikatif gitu ya dalam arti pendekatannya. Lalu teman-teman yang murni lebih kreatif gitu ya, mungkin tidak banyak omong misalnya seperti itu. Tapi itu sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya bagi kami. Tapi mungkin perlu artinya perlu. Nah, nanti kan di KKN ini kan ada yang murni, yang ada yang pendidikan. Nah, dari situ bisa kolaborasi saling melengkapi menurut saya. Ya, jadi ada keterlibatan dalam kegiatan sosial, misalnya ya keagamaan, posyandu, kerja bakti ya ini. Nah, jadi alat medianya itu ya berkunjung, melebur kegiatan kelompok, komunitas dan masyarakat. Nah, nanti buktinya itu ada di foto dan logbook ya. Jadi apa yang Anda lakukan itu Anda langsung tulis di logbook di SIM KKN ya, seperti itu ya. Nah, tadi sudah selesai dengan inkulturasi ya. Tergantung kemampuan teman-teman apakah 1 minggu atau 2 minggu cukup itu ya untuk inkulturasi. Tapi juga harus observasi ya. Tidak hanya sekedar inkulturasi, tapi melihat-lihat juga sekelilingnya, melihat-lihat keadaannya. Nah, seperti itu. Nah, kalau observasi ini bisa menggunakan dua pendekatan, etnografi dan transek ya. Transek. Dengan pendekatan ini maksudnya misalnya kalau pakai etnografi ya, jadi kalau sudah pernah mendapat etnografi gitu ya, ya bisa menggunakan etnografi dengan mendeskripsikan 7 unsur budaya itu ya, sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi masyarakat, sistem teknologi, sistem ekonomi, sistem religi, dan sistem kesenian. Ini deskripsi Anda itu sangat penting ya sebenarnya. Jadi desa-desa itu perlu riset tentang kekuatan mereka dari sisi teknologi, ekonomi, sistem religi, kesenian itu ya. Sehingga nanti hasil dari observasi Anda itu bisa Anda berikan ke kepala desa untuk untuk data atau misalnya untuk web ya, untuk di materi atau konten di web masing-masing ya. Jadi desa-desa itu sekarang sudah punya web ya.
Jadi dengan apa ya? Dengan adanya observasi ini maka konten-konten tentang desa itu tidak hanya sekedar lisan, cerita lisan, tapi memang benar-benar hasil dari riset ya. Jadi itu. Atau juga pakai penelusuran wilayah tadi ya. Penelusuran wilayah, mengenali aset fisik dan alam secara terperinci. Penelusuran wilayah ini adalah teknik yang efektif ya. Jadi membuat semacam garis imajiner sepanjang satu area tertentu untuk menangkap keragaman sebanyak mungkin ya. Nah, misalnya ini kalau ada contohnya nanti ya, penelusuran wilayah ini dilakukan berbarengan dengan pemetaan komunitas. Teknik pelaksanaan transek pertama adalah buatlah pembagian zona wilayah untuk ditelusuri seperti daerah ini kalau di desa ini perbukitan, sungai, persawahan, ladang, daerah hunian. Jadi ada semacam kayak ini ya. Jadi ada mapping gitu ya. Yang kedua adalah warga menggambarkan zona wilayah masing-masing. Jadi ini tidak hanya sekedar Anda ya, Anda bisa mengajak warga, mengajak calon mitra itu ya, jadi menelusuri itu ya, dari aspek kepemilikan lahan, penggunaan lahan, jenis vegetasi tanaman, hewan, jenis tanah, lalu peluang yang bisa dikembangkan masing-masing di zona wilayah itu. Yang ketiga adalah buatlah tabel transek untuk menggambarkan hasil penelusuran wilayah bersama warga. Jadi ini itulah pentingnya bahwa sebenarnya Anda itu tidak sendirian. Gitu. Iya, Anda itu nggak sendirian. Anda itu dibantu oleh warga, kan gitu ya, bersama warga. Tapi bersama warga, bersama mitra itu dari awal ya, bukan dari akhir itu, gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi apa? Bisa juga pemetaan asosiasi dan institusi. Ya, ada dokter berapa, bidang berapa, ada perkumpulan wasit, asosiasi guru misalnya. Jadi ini kalau di desa, kalau di kota misalnya, ya ada juga apa lebih banyak mungkin ya, lebih banyak di kota. Tapi desa juga ada ya. Jadi mengidentifikasi kapasitas organisasi, di mana energi dalam komunitas ini, memahami apa yang memotivasi orang untuk berani mengatur. Jadi kita coba lihat, misalnya tokoh informalnya siapa yang punya kuasa di situ kan gitu ya. Nah gitu. Jadi ada tokoh formal, institusi formal, ada tokoh informal. Kalau tokoh formal adalah pemerintah, desa dan perangkatnya. Institusi swasta juga ada kemasyarakatan, lembaga pendidikan swasta. Institusi non formal seperti sekumpulan orang di warung yang hadir secara konsisten, jamaah pengajian dan kelompok lainnya. Asosiasi yang dibentuk oleh desa yaitu komunitas tahlilan, PKK, Karang Taruna, klub sepak bola, HIPA, himpunan petani pengambil air, Kapotan, gabungan petani, gabungan kelompok petani, komunitas dalam jadi ini ada komunitas dapat merumuskan peran asosiasi dan institusi tersebut di dalam pengembangan komunitas. Jadi kalau pemetaan asosiasi juga penting ya. Jadi ajak mereka ya, seperti apa dan jika nanti Anda benar-benar punya gambaran yang sempurna tentang wilayah di desa itu potensinya. Ya. Oke. Nah, tadi itu ada observasi, lalu ada outreach. Outreach. Kalau observasi tadi kalau inkulturasi adalah mengenal, perkenalan, silaturahmi kan gitu ya. Mengenalkan kami dari UNISA, kami masuk KKN yang akan mencoba untuk belajar di sini kan gitu ya bahasanya gitu ya. Nah, lalu observasi lebih pada pemetaan sumber daya alam, sumber daya manusia gitu, potensi-potensi alam, kekuatan manusianya kan gitu ya, organisasi kan gitu. Tapi kalau outreach ini lebih ke spesifik ya. Outreach ini adalah penjangkauan, lanjutan dari inkulturasi. Mahasiswa menjangkau mitra yang potensial. Jadi yang mau diberdayakan itulah namanya mitra ya. Walau semua warga secara teori bisa digerakkan, namun karena waktu terbatas, mahasiswa dituntut untuk memilih mitra yang tidak terlalu tidak terlalu tercengkram mental block, pesimistis itu misalnya. Jadi tujuan outreach itu adalah menemukan individu, kelompok, komunitas yang bisa dikembangkan menjadi agen of change. Jadi inilah mitra nanti ini yang akan bersama Anda sampai akhir gitu ya. Dan melanjutkan pekerjaan Anda setelah Anda selesai KKN kan gitu. Nah itu. Jadi outreach ya, keluar, reach menjangkau, outreach. Outreach itu sebenarnya mempunyai dua makna, kontak dan penjangkauan. Encounter, yaitu pendampingan,
mensyaratkan adanya kontak berulang, penjangkauan yang diulang-ulang. Jadi kalau waktu kita di LSM itu berulang-ulang melakukan outreach ini, bahkan setahun ya. Saya pernah itu waktu itu melakukan outreach ini, ya karena memang agak sulit di medannya itu ya. Jadi LSM ini sudah merekrut banyak orang ya, merekrut dari antropologi, dari sosiologi, dari politik gitu ya. Jadi karena kesulitan, ada tokoh yang berkuasa di situ yang agak kesulitan menerima kami gitu ya. Nah, jadi kami itu hampir setahun itu outreach saja, outreach ya, menjangkau. Jadi tapi karena di sini ada tiga tadi ya, tiga karakteristik, ada antropologi, ada sosiologi, ada politiknya. Nah, kalau yang politik itu lebih ke kelembagaan, outreach-nya itu ke lembaga-lembaga formal ya, kepala desa, Pak RT, Pak RW itu ya. Nah, tapi kalau yang antropologi ini lebih ke human, manusia. Jadi mereka lebih ke menemui individu-individu hampir tiap hari itu. Nah, itu masing-masing individu diajak bicara. Nah, kalau yang dari sosiologi lebih ke arah ini, mencari siapa yang punya kuasa di sini itu. Yang punya kuasa itu tidak harus yang formal, lembaga formal, tapi ada kekuatan di situ misalnya yang benar-benar punya apa ya, punya pengaruh, punya relasi kekuasaannya sangat jelas itu ya. Jadi itu pernah kami melakukan. Jadi outreach itu bisa 1 tahun itu karena tapi alhamdulillah akhirnya kita bisa masuk ya selama 1 tahun itu akhirnya diterima oleh mereka itu karena ya itu kita menemukan titik temunya ini seperti apa itu siapa yang berkuasa di sini itu kami menemukan akhirnya ya. Nah, jadi outreach itu adalah penjangkauan dan pendampingan. Tidak bisa hanya menjangkau saja, tapi juga harus didampingi. Nah, itu ya outreach. Jadi mahasiswa juga perlu menjangkau pendampingan untuk memetakan keberagaman mitra. Calon mitra ini Mas Yan ya, karena ini ya calon mitra ini kalau misalnya di proyek kemanusiaan itu ya, ini contoh di proyek kemanusiaan itu. Misalnya untuk diajak kolaborasi untuk masalah mengatasi sanitasi itu siapa kan gitu. Karena banyak mitra yang potensial di desa atau kampung, ada Karang Taruna, remaja penggerak, remaja masjid, remaja musola, komunitas ibu-ibu arisan, komunitas ibu-ibu PKK, paguyuban, guru, ada guru ngaji, ada Pak Ustadz, ada Pak Kiai, dan jadi ini harus dipilih yang mana ya gitu ya. Makanya kan dijangkau dulu, dijajaki dulu bahasanya itu ya. Jadi tadi outreach adalah pemetaan calon mitra. Yang kedua, outreach itu juga menjangkau stakeholder. Stakeholder itu yang punya kepentingan gitu ya. Nah, misalnya, tapi tergantung proyeknya ya. Misalnya proyek di desa itu adalah kepala desa kalau misalnya yang punya apa, yang punya project. Nah, berarti kepala desa itu menjadi mitra kan gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya ini kewirausahaan misalnya membantu di beberapa remaja di situ yang diajak kreatif. Nah, berarti kan ini remaja ini mitranya, nah stakeholdernya itu adalah Pak Kades, Pak Lurah, dan lain-lain itu. Jadi banyak kepentingan di desa atau kampung, misalnya ada dinas pengairan, kelompok tani, kapoktan tadi ya. Ada sekolah, ada pondok pesantren, ada partai politik makanya, ada warga sekitar, termasuk RW, RT, Pak Lurah, ada pengusaha, ada polisi, termasuk Babin Kamtibmas, jamaah masjid, lembaga swadaya, masyarakat, baik lokal, nasional, internasional. Jadi macam-macam di situ. Ada jamaah masjid, maka kemudian ada ormas keagamaan, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, dan ada yang lain-lainnya. Mereka punya kontribusi yang strategis jika didekati karena mereka punya sumber daya yang tak terbatas. Jadi itulah fungsinya. Outreach itu menjangkau calon mitra dan menjangkau stakeholder lokal ya, yang punya kepentingan di situ. Jadi dalam definisi ini ada beberapa ketujuan sekaligus menjadi kriteria satu kegiatan disebut outreach ya. Jadi outreach ini adalah kontak yang berulang-ulang, tatap muka ya. Jadi dulu kami, saya katakan 1 tahun itu melakukan outreach ya, ketemu terus ya, hampir tiap hari ketemu mereka, mencari pemahaman pandangan mereka kan gitu. Kenapa kami kok ditolak? Kenapa? Kira-kira seperti apa yang kami lakukan, harus kami lakukan nah, seperti itu. Jadi outreach ini harus dilakukan di tempat kelompok dampingan. Jadi bisa di lokasi tongkrongan juga bisa ya. Jadi itu. Jadi
dengan ya ada kegiatan, tergantung kegiatannya apa. Kalau misalnya kita sosialisasi tentang misalnya proyek di desa atau proyek kemanusiaan atau apa asistensi mengajar, ya kita akan cerita-cerita itu kepada mereka gitu ya. Baik, jadi ini adalah tabel outreach. Outreach itu adalah menjangkau mitra yang potensial, tujuannya itu menjangkau stakeholder yang peduli pada masyarakat. Nah, intinya. Jadi kegiatannya itu menemui individu, kelompok, komunitas yang ingin berubah. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai Anda punya mitra yang tidak mau berubah, ya kesulitan ya. Audiensi ke lembaga ekonomi atau perusahaan politik atau pendidikan agama. Ada audiensi di situ. Nah, datang ya beberapa orang memperkenalkan diri, lalu audiensi, lalu mewawancarai kan gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini nanti bukti-buktinya bisa dimasukkan ke dalam logbook gitu ya. Baik, jadi outreach itu adalah menjangkau dan pendampingan mitra ya dan stakeholder ya. Jadi apa? Misalnya literasi gitu ya, atau asistensi mengajar. Dapat diketahui kondisi di lapangan masalah literasi membaca, literasi matematika itu seberapa parah gitu ya. Masih dapat memetakan siswa yang tidak bisa membaca, kesulitan memahami, mencerna informasi, kurang logis dalam berpikir, dan kesulitan melakukan penalaran. Nah, lalu melihat juga kondisi sudut baca di sekolah itu seperti apa, jumlah koleksi, buku fiksi dan non fiksinya seberapa, kan gitu ya. Atau ketersediaan taman baca masyarakat itu seperti apa di masyarakat itu. Terus performa pengajaran guru itu seperti apa. Misalnya hanya suruh mencatat aja gitu misalnya ya. Misalnya tingkat kesenjangan digitalnya seperti apa. Ini kan era pembelajaran digital, tapi banyak misalnya siswa yang nggak punya handphone gitu ya. Kesenjangan digital ini sangat luas ya, tidak hanya sekedar ketidakpemilikan handphone, tapi juga jaringan. Itu jaringannya sulit misalnya, atau juga masalah kuota, macam-macam itu ya, kesenjangan digital ini. Apalagi ini di era sekolah di rumah itu ya, digital itu ya. Nah, tetapi ada masalah besar di sana ya. Infonya dibawa orang tuanya kerja misalnya. Nah, literasi digital dan peta stakeholder. Nah, kalau misalnya kewirausahaan misalnya ingin mendampingi anak jalanan misalnya, ingin meningkatkan ekonomi anak jalanan. Misalnya. Nah, ini juga harus dilihat anak jalanan ada agak beragam ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada etnis, ada semacam-macam. Yang paling penting adalah ada semi anak jalanan dan ada yang benar-benar sudah menjadi anak jalanan. Yang semi anak jalanan itu mereka masih pulang ke rumah. Kalau yang sudah anak jalanan itu jarang pulang ke rumah, bahkan mungkin sudah nggak pulang ke rumah. Nah, jadi harus dipilih yang mana ini kan gitu ya. Makanya itulah pentingnya outreach itu ya. Menjangkau anak jalanan yang mana. Kalau misalnya asistensi mengajar yang mana yang mau dijangkau itu ya. Apakah SD, SMP atau SMA itu ya. Yang senyamannya yang Anda inginkan gitu. Atau proyek di desa misalnya, proyek yang mana yang ingin Anda kerjakan itu. Kalau Anda nyamannya dengan proyek dengan BUMDes ya, itu Anda lakukan, Anda jadikan BUMDes itu sebagai mitra. Kalau Anda misalnya nyaman dengan Gapoktan, dan memang Gapoktan waktu itu ada proyek ya, Anda dengan Gapoktan. Nah, itulah yang artinya ya, outreach itu. Jadi jangan terus sampai ke sana bingung, apalagi belum dapat izin, nah sudah bingung duluan gitu ya, jangan ya. Jadi Anda harus pemetaan dulu tadi itu, ada observasi, ada infiltrasi, ada outreach gitu ya. Oke, mungkin itu. Nah, tadi sudah katakan BUMDes misalnya. Ini yang mana? Kan gitu. BUMDes itu macam-macam kan. BUMDes itu ada yang sudah settle, yang sudah maju, ada yang belum kan gitu ya. Macam-macam ini. Ini ada datanya ini. Ada tadi ini ada sekitar 6.000, 80 BUMDes terdaftar. Tapi hanya 456 yang maju. Hanya 456 diantaranya masuk kategori maju itu ya. Ada yang berkembang 2.000 lebih, ada yang pemula yang 3.000 lebih. Yang mana yang Anda dampingi? Yang pemula, yang setengah maju, setengah berkembang atau berkembang misalnya. Jadi ini perlu kan gitu ya, perlu dijangkau dulu ya. Jadi jangan langsung datang menerapkan program tidak ya. Jadi harus dijangkau dulu mitranya itu. Nah,
Jadi pada tahap inkulturasi outreach bisa dilakukan secara bersamaan, tadi sudah katakan. DPL dan dosen pengelola KKN perlu memberikan kemampuan skill berkomunikasi agar mahasiswa lebih komunikatif, memiliki empati pada masyarakat. Jadi jangan sampai masyarakat itu antipati pada Anda, menolak Anda kan gitu. Jadi kalau Anda sifatnya baik, berkomunikasinya baik, saya kira perizinan itu bukanlah hal yang mendasar. Memang ada masalah yang lebih pokok lagi adalah kemampuan kita berkomunikasi kan gitu. Karena yang kita didekati itu adalah mitra. Kalau kita ketemu anak jalanan misalnya, ya sekarang kalau kita bantu anak jalanan terus dipersoalkan kok kan nggak mungkin lah ya. Kalau kita mau bantu anak jalanan misalnya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya di kalangan calon intelektual kita ini harus benar-benar punya cara yang jitu ya gitu ya mendekatin orang. Tadi sudah katakan bahwa outreach itu juga ikut berpartisipasi juga ya dalam kegiatan warga yang rutin ya. Jadi sholat di masjid atau musola, kegiatan Karang Taruna, mengajar di TPA, TBM, playgroup TK, ikut nimbrung itu ya. Masih perlu mengetahui dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan budaya lokal ya. Jadi seperti itu agar bisa engage. Oke. Outreach, nah sekarang ada skala prioritas ya. Setelah outreach tadi itu sudah ketemu calon mitra, ada stakeholder. Nah sekarang menentukan skala prioritas. Skala prioritas ini bisa menggunakan low hanging fruit ya, atau literasi keuangan. Jadi nanti semua nanti akan misalnya lembaga-lembaga yang berkepentingan itu akan ini aja proyek kami aja, proyek bumdes saja, proyek koperasi saja, proyek macam-macam nanti akan tarik ulur kan gitu. Proyek infrastruktur saja gitu ya. Ada yang misalnya kewirausahaan misalnya mengembangkan ini aja A B C D. Nah, itu maka yang paling penting adalah skala prioritas yang mana. Tidak semua mimpi diwujudkan. Jadi tidak. Bahkan Anda kan kalau dalam aturannya MBKM itu kan kalau proyek di desa itu ambil 1 atau 2 kan gitu ya. Proyek kemanusiaan juga sama, 1 atau 2 kan gitu ya. Jadi tidak boleh banyak. Nah, ketika Anda tadi sukses melakukan inkulturasi, sukses melakukan observasi dan outreach, pasti banyak usulan yang beragam gitu ya. Ini aja. Nah, apa ukuran skala prioritas dan siapa yang menentukannya? Jadi masyarakat berkesempatan menentukan skala prioritasnya sendiri. Jadi Anda harus memfasilitasi itu. Jadi jangan Anda putusin sendiri gitu ya. Jadi ajak mereka itu FGD gitu ya, ajak mereka itu dialog. Kira-kira seperti apa skala prioritasnya. Jadi cara menentukan skala prioritas dengan low hanging fruit itu adalah tahapannya adalah melihat aset dan peluang. Asetnya seperti apa? Nah, makanya itu perlu observasi itu kan. Tadi pemetaan penelusuran wilayah tadi itu. Identifikasi tujuan masyarakat, tujuannya seperti apa? Mana yang diprioritaskan? Identifikasi aset masyarakat untuk mencapai tujuan. Jadi kalau tujuannya ada, asetnya nggak ada juga sulit ya. Cari yang ada asetnya juga kan. Meyakinkan kelompok-kelompok inti melakukan kegiatan, memilih satu pemimpin yang akan memberikan contoh dan tanggung jawab, memotivasi, merealisasikan mimpi masyarakat. Jadi nanti itu sebenarnya tetap pada bahwa yang mitra ini harus dibentuk kepemimpinan di situ ya, misalnya kepemimpinan setelah disepakati ternyata program kerja ini sudah ketemu gitu ya, nah seperti itu. Nah jadi ini adalah skala prioritas itu adalah tujuannya menyadari aset yang dimiliki. Jadi kita juga perlu menyadarkan masyarakat. Ini loh aset kamu, inilah aset yang ada. Ini yang perlu disentuh, perlu dikembangkan. Mengidentifikasi peluang dan mempertimbangkan literasi keuangan dan hambatan. Jadi di skala prioritas itu melakukan FGD ya, dengan mitra, dengan stakeholder ya, atau workshop bersama ya. Workshop bersama dengan mitra dan stakeholder dan masyarakat luas. Nah, jadi harus melibatkan mereka program-program, tidak boleh kita tentukan sendiri karena ini adalah kerja intelektual. Nah, seperti itu. Nah, juga bisa menggunakan literasi ekonomi ember bocor bahasanya itu. Jadi literasi ekonomi ini adalah misalnya ketika
sangat cocok misalnya ini untuk yang kewirausahaan ya. Tapi kalau yang proyek di desa, proyek kemanusiaan, asistensi mengajar, itu lebih cocok tadi ini dengan low hanging fruit ya. Tapi kalau benar-benar kewirausahaan ya harus literasi ekonomi, ember voucher ini. Ember voucher ini adalah ada tergantung seberapa banyak yang masuk. Ketika nanti program ini dijalankan, seberapa banyak uang yang masuk kan gitu. Lalu tingkat kedinamisan ekonomi seperti apa? Maka diajak untuk mempertahankan kestabilan ekonomi, maka diberi kesempatan mengungkapkan pendapatnya soal apa yang mereka lakukan dan pengalaman terbaiknya bersama warga memvisualisasi ember voucher. Jadi warga diajak role play soal literasi keuangan dengan bisa bantuan dengan mainan, miniatur atau papan kartun. Ya, warga diajak memetakan satu persatu barang, jasa, kas dengan alur, kas masuk, kas keluar, dan perputaran arus kas dan komunitas. Warga diajak menempelkan gambar di dinding, menjelaskan gambar lagi bucket ke peserta yang lain, mendiskusikan manfaat efek pengganda bagi ekonomi komunitas. Jadi walaupun yang diberdayakan itu adalah mitra, 5 mitra itu atau 10 mitra, efek ekonomi luasnya seperti apa itu juga harus dilihat ya, seperti itu namanya literasi keuangan ya. Jadi jangan terus kita buat donat ya. Kalau buat donat harus di bahannya seperti apa, lalu efek dominonya nanti seperti apa terhadap ekonomi masyarakat ya. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi literasi ekonomi balik modal misalnya. Jadi pakai apa? Break even point atau balik modal saat pemasukan setara dengan pengeluaran. Jadi ini kalau kewirausahaan ini adalah pakai ini menurut saya literasi ekonomi ini. Nah, jadi ada biaya sama dengan pendapatan. Jadi ada payback periode ya. Jangkau waktu. Jadi mencapai skema pendanaan perlu mempertimbangkan ini ya. Jadi menentukan modal awal seperti apa. Modal awal ini bukan modal dari mahasiswa, tidak. Jadi ini ada stakeholder. Makanya kenapa kok perlu stakeholder itu ya. Jadi ini jangan terus wah nanti bagaimana kami, nanti uangnya dari kami, tidak. Stakeholder. Di situ kalau ada bank, di situ kalau ada lembaga-lembaga pendanaan, bahkan ada orang-orang yang dermawan, orang-orang kaya, makanya perlu dipetakan mana orang-orang yang dermawan, mana orang-orang yang selama ini sering menyumbang. Itu perlu. Jadi ini tidak semata-mata harus mahasiswa urunan, tidak. Bukan seperti itu ya, pemberdayaan itu. Menentukan modal awal, menghitung biaya produksi, menghitung harga jual, menghitung biaya operasional, menghitung penutupan biaya operasional, menghitung biaya balik modal, target produksi penjualan dan perkiraan laba kotor ya. Jadi nanti ini harus perlu dipertimbangkan. Jadi jangan sampai kita membuat semacam kegiatan kewirausahaan tapi tidak kalkulasi dari awal aja sudah buntung ya, tidak untung ya maksudnya. Ya, jadi itu baik. Jadi mirip dengan jadi ada tadi itu ada pendekatan yang diberikan oleh ABCD dan BMC. Ini punya cara untuk skala prioritas tadi itu. Jadi itu miliknya ABCD dan BMC. Jadi kalau BMC tadi menggunakan literasi ekonomi. Kalau yang ABCD tadi itu menggunakan ini yang berbocor juga miliknya ABCD ya. Ini low hanging fruit itu miliknya ABCD. Baik. Jadi harus melibatkan masyarakat ya dalam menyusun program itu secara intens dengan metode penjangkauan, wawancara, observasi, dan FGD. Masyarakat diajak untuk menemukan kekuatan, potensi, bahkan sebelum kegiatan kewirausahaan dilakukan perlu ada, jadi itu literasi keuangan terhadap gagasan bisnis yang akan dirancang. Jika dari hitungan literasi keuangan rancangan bisnis tidak rasional, maka tim fasilitator, mahasiswa, dan mitra perlu membangun proyek yang lain. Nah inilah makanya gagasan-gagasan di masyarakat tadi itu di FGD-kan bersama. Kalau misalnya kita mengembangkan yang ini, kira-kira literasi ekonominya seperti apa? Kalau yang ini literasi ekonomi apa? Jadi ketika kita ajak ada kendala ya, ada kendala
kendala jaringan tadi tiba-tiba off ya. Tadi sampai mana ya? Sebentar ya. Tapi sudah sampai ke skala prioritas. Sebentar, ini tiba-tiba internet ada telepon yang masuk. Katakan gara-gara internet tadi, jaringan internet. Baik, tadi sudah sampai ke skala prioritas ya. Ya ini, bocor, balik modal. Jadi kalau tidak rasional maka harus mengganti proyek yang lain ya. Jadi sebelum dijalankan kan gitu ya. Nah ini terakhir ya. Jadi deklarasi program kerja. Program kerja yang dipilih tadi hasil musyawarah deliberatif tadi dengan konsensus bersama, maka program kerja yang dipilih komunitas itu perlu ditetapkan secara resmi ya melalui workshop atau seminar kecilan. Jadi ini bahasanya seminar bukan seminar besar-besaran enggak ya. Jadi dengan melibatkan ya, yang penting itu melibatkan mitra, stakeholder lokal dan stakeholder di luar itu ya misalnya, serta masyarakat yang ada di situ. Sebenarnya tujuannya apa? Deklarasi ini adalah untuk memberitahu bahwa Anda ada di situ dengan bersama mitra dan akan mengembangkan program itu. Jadi itu deklarasi ini tujuannya adalah diseminasi program. Jadi program kerja yang dihasilkan secara kolaborasi, fasilitator, mitra, dan stakeholder itu perlu ditetapkan secara resmi dalam sebuah workshop atau semacamnya ya. Nah itu, jadi supaya masyarakat itu mengenal, ya, memformalkan gitu ya. Jadi itu biasa dilakukan oleh LSM ya. Jadi kita juga perlu tampaknya itu agar masyarakat itu mengetahui bahwa kita ada, kami ada gitu ya, kami ada bersama dengan mitra stakeholder gitu ya, dan akan bekerja. Mungkin itu dulu tutorial ini, semoga bermanfaat. Jadi ada kendala jaringan. Demikian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.